Sampai banyak yang ribut sama saudara juga gara-gara nggak akur sama tetangga juga gara-gara merawat anakan orang sama merawat anakan duit itu lebih seneng ngerumat anakan. Maka kalau ada pilihan-pilihan itu yang milih calon yang ngasih nganti konco karo duit kuwi luwih penting. Ya Allah, para edan-edan sekalian, coba dipikir, misalnya sampeyan duitnya banyak banget tapi orang duwe konco babar pisan, hidupnya ijen sendirian, mau ngapain dengan duit itu? Percuma. Sebaliknya, meskipun nggak punya duit tapi koncone akeh, di mana-mana ada konco. Enak kalau lagi susah ada yang nolong, kalau lagi bingung repot banyak yang bantu, soalnya koncone akeh. Nggih napa nggih? Nah, makanya konco karo duit kuwi luwih penting. Wis sakarepmu. Padahal kalau mati ditinggal. Makanya rata-rata nggak mau mati, nggak mau pisah sama duitnya, nggak mau pisah sama rumahnya, nggak mau pisah sama tanahnya, nggak mau pisah sama kekayaannya, nggak mau meninggalkan. Kemudian semua manusia cinta sama anak-anaknya, betul? Orang kerja ndak karu-karuan juga demi orang tua. Itu yang paling dipikirkan adalah nasib dan masa depan anak. Makanya nggak punya anak itu ya sedih, susah. Walaupun kaya raya kalau nggak punya anak susah, nelongso. Pengen punya anak, kadang sampai alatnya diperiksa-periksa ke. Ini kurang atos apa kurang gimana gitu. Saking pengennya punya anak, saking sayangnya sama anak. Padahal kalau mati pisah, ditinggal. Makanya rata-rata manusia nggak mau mati, nggak mau pisah sama anak-anaknya. Bapak Ibu dan seluruh jamaah, harta kekayaan dan anak itu ujian. Ujian kan ada yang menyenangkan, ada yang tidak menyenangkan. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kalian semuanya pasti akan diberi ujian sama Allah, dengan yang menyenangkan dan dengan yang tidak menyenangkan. Ujian yang tidak menyenangkan banyak banget. Sakit, kecelakaan, dagang rugi, nggak punya duit, banyak kreditan. Ada nggak yang banyak kreditan? Ada. Sekarang orangnya lagi kipas-kipas. Itu kelihatan itu wajah-wajah penuh kreditan. Itu ujian yang tidak menyenangkan. Terus kehilangan, itu ujian yang tidak menyenangkan. Diomeli istri, termasuk ceramah nggak diperhatiin, itu ujian yang tidak menyenangkan. Nah, harta kekayaan dan anak itu ujian yang menyenangkan. Mungkin kalau masih muda nggak begitu ngerasa, tapi nanti kalau sudah agak sepuh, apalagi sudah memasuki usia harapan hidup rata-rata minimal. Berapa usia harapan hidup rata-rata minimal manusia sekarang? Rasulullah menyatakan hasadu ummati minas sittina ila sab'in. Usia harapan hidup rata-rata umatku itu antara 60 sampai dengan 70 tahun. Kalau umat-umatnya Nabi dahulu umurnya panjang-panjang sampai ratusan tahun. Tapi kalau umatnya Nabi Muhammad rata-rata
umurnya antara 60 sampai dengan 70 tahun. Kurang lebihnya segitu rata-rata. Kalau pakai patokan umurnya Rasulullah 63 tahun. Maka sekarang yang umurnya sudah 62 tahun lebih 11 bulan plus 6 hari, berarti tinggal berapa? Sehingga dalam agama, Bapak Ibu, adik-adik dan seluruh jamaah yang saya sayangi, kita selalu diperintahkan untuk terus belajar meninggalkan dunia, bukan belajar meninggal dunia. Ini harus diulang karena sepertinya ibu-ibu belum pada konsentrasi, masih banyak yang terpesona memandang saya. Ya karena selama ini kan hanya bisa mengikuti dari medsos, dari HP, dari YouTube, dari IG, dari TikTok, betul? Kelihatan banget kalau sekarang bahagia. Nggak nyangka kalau bisa sedekat ini. Sama kok, aku juga gitu. Kita diperintahkan untuk terus belajar meninggalkan dunia, bukan belajar sekolah jurusan kematian, saking gampangnya. Makanya Bapak Ibu ndak usah khawatir, jangan-jangan nanti aku nggak bisa mati. Bisa. Urip iki telaten ana wae, mengko rak mati-mati dhewe. Nggih? Halo? Kematian itu kepastian yang misterius. Pasti terjadinya, tapi kita nggak tahu kapan kejadiannya. Saya sering sampaikan, kematian bagi manusia itu seperti perjalanan buah kelapa yang jatuhnya tidak bersamaan. Buah kelapa itu ada yang masih berbentuk bunga, kalau orang Jawa bilang manggar, sudah pada berguguran. Ada yang sampai jadi beluluk, ceblok. Ada yang besaran dikit jadi cengkir, rontok. Ada yang kematian manusia juga seperti itu. Ada yang masih dalam kandungan sudah berguguran. Bahkan nggak jarang loh kandungannya digugurkan karena malu. Mungkin kandungan itu hasil dari pemilu, perkawinan hamil dahulu. Ada yang baru lahir, procot langsung dicenet, ditekek, didek-idek, cecelin dek-endek, wadahi tas keresek. Anak kecil mati banyak, remaja mati banyak, orang tua mati banyak. Tapi ada juga yang awet, sebayanya yang seumuran itu udah mati semua, dia lo masih hidup, kecepet bongkok. Maka dalam bahasa takdir menyangkut kematian, para jamaah, berani itu tidak mempercepat, takut juga tidak memperlambat. Bukan berarti yang berani matinya duluan, yang takut matinya belakangan. Enggak seperti itu. Yang pemberani sama yang penakut matinya lebih dulu mana? Halo? Ini enggak mesti kok. Kadang yang berani maju perang enggak mati-mati, yang takut ngungsi malah mati duluan, kebom. Halo? Coba saya tanya, yang sehat sama yang sakit-sakitan matinya lebih dulu yang mana? Kadang-kadang yang sakit-sakitan enggak mati-mati, yang nungguin sampai capek. Ya Allah, kok enggak mati-mati ya Allah? Kalau memang mau diambil mudahkan ya Allah. Itu kan bahasa halus. Padahal aslinya ya Allah semoga segera game. Yang sehat segar bugar tiba-tiba mati mendadak. Ada apa enggak? Ada. Ini sepertinya
yang nggak dengerin ceramahku kayaknya mau mati mendadak ini. Coba maaf, yang muda sama yang tua matinya lebih dulu mana? Enggak mesti. Di sini ada enggak cucu mati lebih dulu daripada neneknya? Lah iya kan enggak mesti. Maka yang masih muda jangan pernah merasa jauh dari kematian. Mati itu enggak pandang usia. Yang udah nikah sama yang masih jomblo matinya lebih dulu yang mana? Kok nggak jawab yo? Sing buanter saiki wong melarat karo wong sugih matine dhisik endi? Iki sing jawab mesti kere kabeh iki. Itu jawabannya orang dendam. Ya ndak mesti kok. Sekali lagi ibu-ibu yang kenceng jawabnya. Istri sama suami matinya lebih dulu mana? Kok nyengkakne ngono modele? Kayaknya punya serep ini kayaknya. Ya ndak mesti kok. Maka jangan takut mati. Setakut apapun kalau waktunya tiba ya pasti. Ada orang takut mati itu aneh sebenarnya. Kan mati itu pasti, kenapa mesti takut? Berani hidup harus berani. Ya Allah, ada orang hidup kok takut mati itu kayak orang berani makan takut ngising. Nah waktunya ngising ya ngising gitu aja. Waktunya mati ya. Apa enggak boleh toh takut mati? Ya sebenarnya boleh kalau takutnya itu karena ngerasa belum cukup bekal. Kalau takutnya itu karena ngerasa belum cukup amal. Tapi kalau takutnya enggak mau berjumpa dengan Allah, lah itu yang enggak boleh. Jangankan kita, Sayyidah Fatimah radhiyallahu taala anha, putri tercinta Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu pernah matur sama Rasulullah, "Abah, dalem kenapa sih bah orang itu kok pakai mati segala?" Jawab Rasulullah, "Iya nok, manusia itu pasti semua mati. Saya takut bah." "Ya nok, semua orang itu pasti takut. Tapi nggak apa-apa, sekarang kamu takut, nanti kalau sudah waktunya tiba kamu nggak bakalan takut, kamu malah pengen sendiri kalau udah waktunya." Ini yang hadir di sini ada yang sudah pengen? Hah? Ya nggak apa-apa, sekarang belum pengen, kadang-kadang pengennya mendadak. Siapa tahu nanti nyampe rumah tiba-tiba pengen. Bu, yang kita takutkan itu nanti kita mati keadaannya seperti apa. Nanti kita waktu mati itu loh, pas mengerjakan apa. Allahumma sholli ala Muhammad. Saya kalau pakai bahasa Jawa menjenengan paham enggak ya? Bener. Bukan sini bahasanya ngapak sini. Nyonge ora bisa bahasa ngapak. Nyonge pakai bahasa Jawa, Rika paham? Ya wes. Yang perlu kita takut niku benjing kita mati itu pas ngelakoni apa. Karena pilihannya cuma dua Bapak Ibu para jamaah. Ada orang mati pas ngelakoni sae. Ya, itu namanya husnul khotimah. Ada orang mati pas ngelakoni elek, yaitu namanya su'ul khotimah. Kita nggak pernah tahu nanti kita matinya seperti apa. Dan maaf, nggak ada seorang pun yang bisa menjamin kalau nanti kematiannya adalah kematian yang husnul khotimah. Saya ulang, tidak ada seorang pun yang bisa menjamin dirinya
kalau nantinya mati baik, kalau nantinya mati husnul khotimah. Yang sudah ustadz, ustadzah, disebut kiai, bunyai, dipikir ada jaminan kalau matinya mesti keadaan baik, kalau matinya mesti husnul khotimah. Ndak, dikira kalau udah kiai, bunyai mesti husnul khotimah, dijamin surga. Sopo ngomong pret mau? Ya wes, matur suwun. Enggak jaminan. Dikira kalau kiai mesti baik tok. Yen wis kiai wis apik, ora ana eleke ngono. Ya sama, meskipun ustadz, ustadzah, kiai, bunyai ya ana apike, ya ana, termasuk yang ceramah iki. Yang ceramah iki ya ana apike, ya ana. Malah kalau mau dihitung beneran jujur-jujuran, sing ceramah iki apike karo eleke luwih akeh. Matur suwun.